Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Irfan. Kali ini saya akan membahas mengenai tim analis Cina bingung lihat cara kerja Pelopessy. Kok bisa ada pemain gini di Indonesia? Seperti apa beritanya? Jangan kemana-mana karena kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelum lanjut, teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan berita update seputar dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Tanggal 5 Juni 2026 menjadi malam yang sangat spesial untuk semua fans Timnas Indonesia. Pasalnya, di malam tersebut, skuad Garuda mampu untuk membuat sejarah baru dengan melaju ke round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari sekian banyak nama yang dipanggil, ada Joe Pelopessy kembali menjadi sosok pembeda di lini tengah Garuda. Mungkin dari sisi statistik, Joe Pelopessy tidak begitu mentereng seperti para pemain lainnya. Akan tetapi kemunculannya sebagai pengatur keseimbangan tim benar-benar membuat Cina gagal melakukan hal yang sama saat mereka menang di Qingdao. Hal ini pun langsung diketahui oleh tim analis Cina hingga mereka merasa kesulitan untuk menganalisis cara kerja dari Joe Pelopessy. Bahkan analis Cina juga merasa bingung dan heran bagaimana bisa Indonesia memiliki pemain seperti ini yang tenang, simple, dan tahu cara untuk menjaga posisi. Sejak peluit pertama dibunyikan, Pelopessy mampu tampil bagaikan benteng tak tertembus di lini tengah Indonesia. Bersaing dengan Tom Hai, duet maut ini mengendalikan ritme pertandingan seperti seorang maestro yang memimpin orkestra mega. Cina yang datang dengan ambisi mencuri poin seolah-olah terpana menghadapi kedisiplinan dan keganasan Joe dalam memutus serangan balik mereka. Siap tackle ataupun interceptnya bagaikan kilat yang menyambar dan setiap umpannya seperti anak panah yang melesat tepat sasaran. Di laga versus Cina kemarin, Joe tampak terlihat sederhana. Ia mampu mencatatkan statistik yang cukup baik. Mengutip dari FotMob, ia berhasil mencatat 85% akurasi passing dan 8 kali mengirim umpan ke final third. Kemudian dari sisi bertahan, Joe juga mampu melepaskan 1 tackle sukses, 3 clearance, 1 intercept, 8 defensive action, 4 ball recovery, dan serta sanggup memenangkan 4 duel. Sesuatu yang kemudian benar-benar membuat pemain Cina cukup frustasi karena di laga tersebut mereka sangat sulit menembus pertahanan Indonesia dari sisi tengah seperti apa yang terjadi di pertemuan pertama. Tentunya kehadiran Joe Pelopessy ini menjadi berkat tersendiri dan angka-angka di atas tadi seolah tidak cukup untuk menggambarkan magisnya penampilan Joe yang bahkan sanggup membuat seorang Justin Hubner terdiam saat mendapat teguran dari dirinya. Namun tanpa adanya Joe, maka pondasi permainan Indonesia mungkin tidak akan setegar karang. Ia merupakan breaker sejati dan menjaga keseimbangan yang memungkinkan Tom Hai melancarkan serangan seperti kilatan petir. Bahkan media internasional menyamakan gaya mainnya dengan Rodrigo Manchester City karena ketenangannya dalam mengatur tempo dan mematahkan strategi lawan. Cina yang sebelumnya mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao pada Oktober 2024, kali ini hanya menunduk lesu karena selain kalah, mereka juga dipastikan gugur. Joe yang absen di laga sebelumnya karena belum menjadi WNI, hal itu benar-benar menjadi mimpi buruk untuk pasukan sejuta panda ini. Tentu saja dengan kemenangan ini Indonesia membuka lebar pintu menuju putaran keempat kualifikasi dan Joe Pelopessy adalah salah satu kunci utama yang membuka gerbang itu. Apa yang ditampilkan Joe Pelopessy memang sejalan dengan yang diutarakan oleh Tom Hai. Bagi Tom Hai, kehadiran Joe benar-benar sangat memudahkan dirinya
Dan meskipun tercatat baru 2 kali main bersama, namun Tom sudah bisa merasa tune in sejak pertama kali Joe datang ke TC Timnas Indonesia. Berkaca dari segala hal yang ada, Joe Pelupesi memang sosok yang cukup penting di lini tengah Garuda. Biar bagaimanapun kita tak boleh bergantung pada dirinya seorang. Harusnya tetap ada pelapis lainnya dengan kualitas yang tentunya tak jauh berbeda darinya. Dalam hal ini Indonesia masih belum mempunyai gelandang bertahan murni yang sebagus Joe. Ada beberapa nama pernah dicoba, tapi hanya Pelupesi yang paling terbaik. Perlu diingat, meski ingin semuanya baik-baik saja, namun dalam ruang sepak bola segala risiko pasti ada. Sehingga untuk round keempat, Kluivert beserta jajaran pelatih lainnya harus bisa menemukan deputi alias penerus dari Joe yang memang benar-benar seorang gelandang bertahan murni. Ada yang bilang Ivan, Nathan, Hafner, sampai Kambuaya. Semua juga paham bahwa mereka bukanlah gelandang murni meski biasa-biasa saja main di sana. Karena kembali lagi, gelandang bertahan seorang Joe Pelupesi mungkin kesannya terlihat mudah. Bisa menjaga area, merebut bola, lalu mengatur tempo hingga melakukan umpan transisi dengan cepat. Padahal semua itu butuh yang namanya visi, serta intuisi dan stamina yang oke. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia dapat menemukan pemain seperti Joe Pelupesi untuk prospek jangka panjang Timnas Indonesia. Demikian ulasan kita hari ini. Semoga pembahasan hari ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman di seputar dunia sepak bola, khususnya di Timnas Indonesia. Silakan teman-teman untuk berkomentar. Saya berharap mendapatkan komentar-komentar yang positif agar channel Irfan ini bisa tumbuh dan berkembang lagi dengan baik. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena saya butuh support teman-teman agar lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Terus dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.